Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Eka Nurfenska Putri. Aku udah di kelas Perbankan Syariah G semester 5. Di sini aku akan sedikit menyampaikan materi studi hadis yang saya pahami. Hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat keadaan, dan himah Nabi. Selanjutnya, ada perkataan Nabi itu seperti inama ma'nu biniyat. Kalau perbuatan itu seperti tata cara sholat, wudhu, berpuasa, dan lain sebagainya. Kalau takrir itu adalah diamnya Nabi, contohnya seperti pada saat Nabi berkunjung di rumah sahabatnya dan dijamu daging biawak, namun beliau tidak memakannya dan juga tidak melarang sahabatnya untuk memakan daging biawak. Selanjutnya ada himmah, yaitu keinginan Nabi yang belum terwujud. Contohnya, pada saat 10 Muharram, beliau hanya melaksanakan puasa pada tanggal 9 Muharram karena ada halangan, sehingga beliau melakukan puasa hanya pada tanggal 10 Muharram saja. Dan para sahabat Nabi bertanya, kenapa kok hanya puasa pada tanggal 9 Muharram saja? Dan Nabi pun menjawab, insya Allah beliau akan melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram di tahun depan. Sebelum tanggal 10 Muharram, beliau sudah meninggal. Selanjutnya ada sinonim. Yang pertama ada khobar, yang artinya adalah sesuatu yang disandarkan pada sahabat. Ciri-ciri hadis itu yang pertama ada qala Rasulullah SAW, yang kedua ada sinonim asor, yang merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in. Tabi'in itu masa sudah sahabat. Selanjutnya yang ketiga ada sinonim sunah-sunah, yang seperti hadis yang merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perbuatan, perkataan, takrir, maupun himah, baik Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul dan sudah diangkat sebagai Rasul. Selanjutnya ada komponen-komponen hadis. Ada 4. Yang pertama ada sanad, yang artinya rangkaian rawi yang terdiri dari mendengar dan melihat perkataan Nabi langsung, dan rawi yang terakhir itu adalah yang menulis atau membukukan hadis. Selanjutnya yang kedua ada matan, yaitu isi atau inti dari sebuah hadis. Yang ketiga rawi ialah orang yang membukukan hadis. Yang terakhir ada persyaratan dari rawi. Yang pertama adalah harus beragama Islam. Yang kedua mukallaf, balik, berakal, dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dan muru'ah. Selanjutnya ada sejarah perkembangan kodifikasi hadis. Pada masa periode pertama, masa Rasulullah ketika diangkat menjadi Rasul sampai wafatnya Rasulullah, dan yang kedua masa Khulafa ar-Rasyidin pada 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Masa tersebut ialah masa membatasi dan menyedikitkan periwayatan. Pada periode ketiga ialah masa sahabat kecil dan tabi'in, atau masa perkembangan dan penyebarluasan periwayatan hadis. Pada periode keempat, yaitu pada masa abad kedua dan 3 Hijriah, masa tersebut merupakan masa-masa pembukuan dan penulisan hadis. Dan yang terakhir pada periode kelima, yaitu masa mutaakhir, yang artinya masa penyempurnaan dan penyusunan hadis. Selanjutnya, faktor pendorong Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama ada kekhawatiran bercampurnya hadis dengan Al-Quran karena semakin maraknya pemalsuan hadis. Selanjutnya, kekhawatiran lenyapnya hadis karena semakin luasnya daerah kekuasaan Islam. Menurut para sahabat, untuk mendapatkan petunjuk dari hadis Rasul selain petunjuk dari Al-Quran. Jika disimpulkan pada masa kodifikasi hadis itu, hadis menjadi resmi dikodifikasikan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saat itu perkembangan hadis sudah mencapai puncaknya dan membutuhkan upaya untuk menanggulangi tersebarnya hadis-hadis palsu. Dan bukti perkembangannya yaitu munculnya kitab-kitab hadis, dan sehingga saat ini hadis berkembang pada zaman era digital. Selanjutnya yang terakhir ada kedudukan kitab-kitab hadis yang terdiri dari 3 kedudukan, yaitu yang pertama ada hadis sahih, yang kedua ada hasan, yang ketiga ada hadis dhaif. Hadis sahih itu hadis yang berkesinambungan dari permulaan hingga akhir yang disampaikan oleh orang-orang yang adil dan memiliki hafalan yang sempurna. Sedangkan hadis yang hasan itu hadis yang
sanadnya bersambungan dengan orang-orang yang adil. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.